Office Now, temannya pebisnis. Kali ini Office Now University akan memperlihatkan bagaimana kita melakukan settingan awal terhadap sistem ERP App Now. Yuk, mari kita simak. Apa yang perlu kita perhatikan pada saat aplikasi ERP App Now telah kita terima, maka ada 3 hal penting yang harus kita setup terlebih dahulu sebelum kita nanti menggunakan aplikasinya. Yang pertama adalah general, lalu yang kedua adalah company information, lalu yang ketiga adalah email ya. Jadi 3 inilah yang harus kita setup pertama kali. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentu kita login dulu ke dalam aplikasinya. Lalu setelah login, kita akan masuk ke menu setup. Lalu setelah kita masuk ke menu setup, kita akan masuk ke menu setting. Lalu nanti kita akan diperlihatkan kepada ketiga menu utama ini. Yuk, mari kita simak demonya seperti apa. Nah, ini adalah aplikasi App Now yang sudah kita login ya. Setelah itu, kita masuk ke bawah yang paling bawah. Di paling bawah kalau kita perhatikan ada menu setup di paling bawah. Ini kita klik. Lalu setelah itu nanti akan muncul menu setting di bawah ya. Ini kita klik settingnya. Nah, lalu kita nanti akan diperlihatkan ke beberapa bagian menu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu, tetapi kali ini kita akan bahas mengenai tab yang ada general, lalu yang kedua company information, lalu yang ketiga email ya. Pada dasarnya semua settingan ini sudah disetup oleh App Now di awal ya. Jadi tidak usah khawatir mengenai settingan yang lain, tetapi ketiga hal ini yang penting yang perlu di setup. Yang pertama adalah kita masuk ke tab general. Jadi di tab general ini bagaimana kita membuat atau mengganti logo ya. Di sini ada logo, ada 2, ada 1, ada 2. Ini kalau misalkan kita mau ganti, ini ada tombol klik di sebelah kanan. Ini tinggal kita silang saja, nanti dia akan terhapus. Lalu setelah itu misalkan kita silang, dia akan minta konfirmasi apakah akan di remove, dan pada saat sudah di remove contohnya kita bisa pilih logo yang lain untuk kita upload ya. Di sini ada company logo, choose files, ini kita klik filenya ya. Nanti dia akan meminta kita untuk mengupload apa logonya ya. Nanti logonya akan ada di sana. Ini misalkan saya klik lagi, lalu saya akan coba upload lagi logo yang sama ya, dan dia sudah ada di sini ya. Lalu nanti saya tinggal klik save setting, maka logonya akan terupload. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini logonya sudah kosong ya, karena tadi sudah dihapus ya. Ini kalau misalkan saya save setting, harusnya dia akan muncul lagi oleh karena logonya kita upload kembali ya. Begitu juga yang seterusnya ya, itu kan ada 2, itu tinggal dihapus saja, lalu kita upload logo yang berikutnya ya. Sudah ada, sudah muncul. Lalu yang berikutnya kita isi company name kita. Ini company name Bapak Ibu apa, lalu company domain name. Hanya 2 ini yang perlu diisi. Lalu setelah itu kita klik save setting ya. Kenapa kita harus isi? Karena nanti di setiap informasi mengenai dokumen proposal, dokumen estimate atau sales order, lalu dokumen invoice, dokumen pembayaran, dan hal-hal yang terkait dengan informasi perusahaan nanti akan dimunculkan di sana. Contoh misalnya PT Inti Sejahtera misalnya ya. Lalu domainnya misalnya www.intisejahtera.com. Ini hanya contoh saja, lalu kita klik save setting. Ini adalah settingan yang pertama ya, yaitu setting general ya. Jadi kita sudah selesai yang ini. Lalu kita yang kedua adalah masuk ke dalam company information ya. Kita masuk ke dalam company information. Apa yang harus kita setting di sana? Di dalam company information kita klik tabnya. Maka kita perlu untuk melakukan atau mengisi informasi-informasi yang lebih lengkap mengenai perusahaan kita. Nama perusahaannya, alamatnya, kota, state, country, zip code, phone, dan VAT number atau nomor NPWP atau tax ID perusahaan Anda. Setelah Anda isi, Anda klik save setting ya. Oke. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah email ya. Anda masuk ke dalam email, di sini kita harus setting email. Kenapa email? Karena setiap informasi yang ada di aplikasi ini itu nanti akan mengirimkan email kepada orang yang menerima.
ya, makanya email itu harus kita isi ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, pilihnya adalah PHP mailer, lalu email protokolnya SMTP, lalu email encryption-nya kita pilih SSL, lalu SMTP port kita pilih 465. Lalu email ini kita isikan alamat email yang mau kita buat sebagai email utama untuk mengirim email. Lalu berikutnya SMTP username ini sama isinya dengan yang ada di sini. Lalu kita masukin password email kita atau password si SMTP tadi ya, password email ya. Jadi email ini kan tentunya ada passwordnya. Nah, kita isi passwordnya di sini. Nah, kalau misalkan sudah diisi, kita klik save. Ya, jadi ingat di sini ya. Jadi mail engine-nya PHP mailer, email protokol SMTP, email encryption dipilihnya SSL, SMTP host ini nama hostnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kan nama emailnya tantri.mulyani@businessmail.com. Ini yang dimaksud dengan SMTP host. Inilah yang di copy lalu yang dimasukkan ke dalam sini ya. Lalu SMTP emailnya lengkap, SMTP username-nya juga lengkap, lalu dimasukkan password emailnya. Kalau sudah, kita klik save setting. Nah, setelah ini selesai, maka kita perlu tes apakah email yang kita sudah masukkan tadi konfigurasinya sudah benar atau tidak. Ya, harus dites ya. Cara tesnya adalah kita scroll ke paling bawah. Di sana ada tulisan send test email ya. Ini kita bisa masukkan, ini contohnya emailnya clara.puspasari@businessmail.com. Ini kita mau testing apakah emailnya sudah oke atau enggak. Lalu kita, dan ini bisa email apa aja ya, bisa email apa aja. Lalu kita klik tes, gunanya untuk mengetahui apakah settingan email kita sudah oke, sudah sesuai atau belum ya. Kalau misalkan sudah sesuai, maka dia akan ada informasi bahwa seems like your SMTP settings is set correctly. Nah, di sini ada tab baru. Ini saya masukkan email si Clara tadi. Kalau teman-teman perhatikan, ada satu email masuk ya dari PT Inti Sejahtera, which is itu tadi PT yang tadi yang kita masukkan, SMTP setup setting. Kalau misalnya si penerima sudah menerima ini, artinya adalah settingan email kita sudah selesai dan sudah oke. Nah, jadi kita sudah selesai mengcover 3 step ini: settingan awal, sistem ERP App Now, general, company information, dan juga email. Thank you.